Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube dan masih bersama Ryan Filber. Thank you Anda yang masih menyaksikan channel ini dan juga vlog-vlog dan mendukung kami untuk terus bisa memberikan informasi dan edukasi. Nah, saya punya satu kabar yang mungkin nggak enak sekali bahwa kita akhirnya menemukan ada 13 manajer investasi yang terduga bermasalah bersama dengan kasus Jiwasraya yang dugaan kerugiannya besarnya adalah 12,7 triliun. Dan topik yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah 13 MI yang bermasalah ini mau saya ambilkan suatu tagline yang berbeda, yaitu bukan karena nilas titik akhirnya rusak susu sebelanga. Maksudnya apa dengan kata saya? Oke. Saya mau coba sebutkan beberapa nama-nama MI ini dan saya akan coba ambilkan langsung datanya dengan penutupan bulan Mei 2020 dengan data aset dana kelolaan yang mereka miliki beserta produk-produknya. Yang pertama kita bisa temukan namanya adalah Corvina Capital, di mana Corvina Capital ada dua produknya yang bermasalah, yaitu bermasalah dengan Jiwasraya, yaitu adalah Corvina Grow to Prosper dan juga Reksadana Syariah Corvina Equity Syariah. Dan untuk gap capital ada satu, ada Jasa Capital Asset Management ada satu yang bermasalah, ada MyBank juga ternyata kena, ada satu, ada Millennium ada dua, MNC satu, lalu Oso Management Investasi ada dua, yaitu Oso Flores Equity dan Oso Molucas Equity Fund, ada Pan Arcadia Capital ada dua, yaitu Arcadia Dana Saham Bertumbuh dan Arcadia Dana Saham Syariah. Pinnacle Persada Investama ada, Pinnacle Dana Prima, dan juga Pool Advista ada dua, Prospera Asset Management ada dua, Simas ada satu, dan ada Treasury Fund Investama ada tiga produk yang bermasalah. Dan kalau saya total dari tiga ini, saat ini ada dana kelolaan yang bila dijumlah nilainya sekitar tersisa 3,8 triliun, dan tentunya Anda sudah tahu dugaan kerugian itu adalah dari total uang yang tadinya diinvestasikan pada produk manajer investasi ini dan akhirnya mengalami penurunan. Namun ada beberapa poin dan sudut pandang yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya rasa saya juga tidak terlalu sependapat apabila Anda pada saat ini mungkin berinvestasi pada MI-MI ini tiba-tiba mengambil tindakan menarik dana. Tapi ya, tidak salah juga kalau Anda mau lakukan, kan itu adalah hak Anda. Tapi setiap produk tidak akan berhubungan dengan produk yang lain. Ini menjadi satu hal yang harus kita ketahui dalam kita berinvestasi reksadana. Bukan artinya reksadana saham pada, let's say seperti yang ada di layar adalah Corvina Capital, misalnya Anda berinvestasi pada Grow to Prosper. Lalu ternyata Corvina Grow to Prosper rotasi strategis bermasalah dengan kasus Jiwasraya, membuat Grow to Prosper juga sebenarnya Anda berpikir bahwa memiliki masalah juga karena mungkin dengan manajer investasi yang sama. Logikanya pasti ke sana. Tapi sebenarnya satu dengan yang lain adalah produk yang terpisah. Itu yang penting harus saya kasih tahu. Dan coba kita perhatikan secara logika dasar. Grow to Prosper dan Corvina Grow to Prosper rotasi strategis itu memiliki jumlah aset under management yang sangat jauh berbeda. Coba perhatikan, di bulan Mei tahun 2020, Grow to Prosper hanya ada 7 miliar. Sedangkan kalau untuk Corvina Grow to Prosper rotasi strategis ada 136 miliar. Jadi, kalau misalnya Anda berada di dalam satu produk dalam manajer investasi tersebut yang memang tertunjuk menjadi yang bermasalah, mungkin Anda boleh mengambil tindakan. Karena ya pasti Anda akan ada penjualan dan lain sebagainya, harus ditutup dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan ada proses secara hukum yang akan berlanjut. Tapi kalau misalnya Anda berinvestasi pada MI tersebut dan juga ternyata tidak yang bermasalah, menurut saya ini masih menjadi suatu hal yang berbeda. Karena apa? Saya sebagai orang yang misal punya uang ya, saya punya uang 20 miliar. Saya bisa loh pergi ke sebuah manajer investasi dan saya bilang, tolong ya kelola uang saya. Atau saya juga bisa membawa saham dan juga uang saya pada sebuah MI untuk kelola. Saya sebagai seorang MI, duduk sebagai seorang MI, tiba-tiba dikasih uang dan dikasih saham untuk saya kelola. Lah, saya kan pasti juga akan merasa, ya sudah, saya akan kelola seperti apa yang saya mampu. Ya benar dong. Jadi, kita harus bisa bedakan bahwa ada dalam satu kondisi, kita bisa berinvestasi dengan cara membuat sebuah produk sendiri bila kita memiliki sebuah satuan dana sendiri
dan kita bawa ke manajer investasi untuk menjadi sebuah produk terpisah daripada reksadana yang lain. Jadi, pesan pertama, kalau Anda berada di dalam manajer investasi dan yang produknya bermasalah, untuk Anda tarik itu lebih beralasan. Yang kedua adalah, kalau Anda berpikir bahwa manajer investasi ini ketika produknya bermasalah, salah satunya, yang padahal cuma 1 atau 2 gitu ya, di antara sekian banyak produk yang mereka miliki, jangan juga menjustifikasi bahwa mereka memang bermasalah dan ikut bersekongkol. Mungkin loh ya, Anda berpikir ke arah sana. Ini masih proses hukum, tapi saya lebih berpikir bagaimana mengamankan dan bagaimana cara Anda mengambil keputusan dalam berinvestasi. Contoh sederhana, kita ambil yang paling ekstrim lah ya. Yang paling ekstrim itu adalah Sinarmas. Kenapa saya bilang Sinarmas adalah paling ekstrim? Coba Anda lihat, ini Sinarmas. Total produk Sinarmas itu ada sebanyak 87 produk reksadana. Dengan total dana kelolaan adalah 19 triliun. Sekarang yang bermasalah adalah 32 miliar. Meskipun ada yang kerugian yang datang dari sini ya, entah berapalah kerugiannya, misalnya dimulai dengan 50 miliar lalu jadi 32, berarti kan dianggap kerugiannya 18 miliar, ataupun 100 miliar berarti kerugiannya adalah, kalau disebut pada surat kabar adalah 77 miliar, berarti adalah 100 miliar. Berarti kan dari 100 miliar jadi 32, berarti kerugian adalah 77 miliar. Tapi perusahaan ini mengelola dana jauh lebih besar daripada produk yang bermasalah. Sangat kecil sekali. 32 miliar dibandingkan 19 triliun itu sangat kecil. Contoh lain ya, reksadana dari MNC. MNC mengelola 4 triliun, yang bermasalah 123. Ya, lebih besar dari Sinarmas, namun masih dalam range yang cukup kecil secara persentase. Lalu kalau misalnya Anda lihat lagi Maybank. Maybank ini 6,2 triliun. 6,2 triliun yang bermasalah adalah 147 miliar. Persentasenya cukup kecil. Sehingga kalau dengan kondisi seperti ini, menurut saya Anda menjustifikasi terlalu berlebihan untuk mencap bahwa manajer investasi ini mungkin bersekongkol, memang didirikan untuk kejadian ini. Wah, akhirnya kan jadi sangat berkembang gitu ya. Jangan sampai sebegitu juga parnonya lah gitu. Kenapa? Kalau kayak gitu Anda akhirnya bilang bahwa untuk membunuh tikus dalam sebuah ruangan, agar tikusnya dibunuh saya perlu pakai basoka, saya tembak duar, mati semua. Bukan hanya tikus saya mati, itu rumahnya sekaligus Anda juga mati juga gitu. Akhirnya merusak elemen pasar modal dan instrumen investasi, sehingga Anda mengatakan semua manajer investasi brengsek. Anda boleh bilang gitu mungkin ya. Nah, cuma kalau yang kayak gini mungkin memang ya bener lah. Saya bisa bilang bahwa ya Treasury Fund Investama, kelolaan 599, tiga-tiganya ikutan bermasalah. Nah, ini mungkin kalau Anda mengambil, wah ini kok begini banget. Nah, itu mungkin ada benarnya karena akurasinya menjadi 100% gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak mencapai 50% ataupun cuma dengan skala 10 bahkan kurang dari 10%, menurut saya itu masih menjadi suatu hal yang perlu Anda tanya selanjutnya kepada manajer investasi. Saya berinvestasi di reksadana sudah cukup lama, dari tahun 2004. Memang benar pada akhirnya bagaimana cara memilih manajer investasi itu menjadi suatu poin yang sangat penting. Itu juga berlaku untuk Anda, dan hari ini dengan kejadian-kejadian yang terjadi di industri pasar modal, menurut saya ini menjadi baik. Kenapa? Karena kita bisa membuang tanda kutip penumpang gelap. Kira-kira begitu. Silakan Anda bisa melihat analisa lebih lanjut, tapi menurut saya Anda tidak bisa menjustifikasi secara berlebihan. Berinvestasilah dengan lebih sehat dan juga lebih secara realistis, rasional dalam Anda berinvestasi. Itu saja update dari saya terkait dari 13 MI ini. Semoga kasusnya cepat selesai dan semoga kita bisa kembali dalam kondisi yang lebih baik, tidak dalam pandemik seperti ini, agar kita bisa bertemu kembali. Dan Anda bila ingin bertanya kepada saya membuka untuk WhatsApp saya untuk Anda hubungi di 0895 07 08 0789. Sekali lagi 0895 07 08 0789. Semoga bermanfaat ulasan kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar,
kelas dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.